Ini solusi saja dari Kang To. Misalkan jenengan pengen tanam untuk saat ini, itu bisa pakai bibit umbi kayak gini lur. Nah ini. Halo lur, selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya Kang To Kancil Porang. Dan di kesempatan siang hari ini Kang To ke Porangan dan melihat porangan Kang To itu banyak yang tumbuh bunga loh. Total ini rata-rata banyak tumbuh bunga. Ini lokasi yang sudah sering kita buatkan video yang kemiringannya itu 60 derajat kemarin, yang Kang To panen kemarin. Dan untuk saat ini itu sudah mulai tumbuh lur, tapi kebanyakan yang tumbuh pertama atau yang duluan itu calon bunga lur. Nah, ini yang ini malah sudah terlanjur kayak gini. Nah, ini. Kalau Kang To yang sudah kayak begini nggak kita potong, kita biarkan. Memang ya sudah nggak sempat motong yang kemarin. Ini sebenarnya buat dulur semuanya ada solusi. Misalkan yang telat nanam, untuk saat ini kan bibit katak langka dan tidak ada. Itu pun kemarin itu ada ya, Kang, saya minta bibit porang dicarikan berapa harganya. Tapi kalau nggak ada ya nggak ada lor. Jadi Kang To itu kalau daerah sini khususnya Desa Klangon, searea Gunung Pandan, kalau sudah waktunya tanam lur, itu bibit pasti banyak yang ditanam. Maksudnya gini, berapa harga kalau masalah katak, bibit katak, khususnya orang sini itu nggak tergiur lur. Maksudnya nggak tergiur dengan harga begitu mahal terus buru-buru langsung dijual, nggak kepingin gitu. Sebenarnya rugi. Kalau buat dulur semuanya di Desa Klangon ini khususnya kan sudah budidaya porang itu sudah lama, jadi sudah paham seberapa mahal bibit katak. Sebenarnya kalau dijual itu rugi sebenarnya, tapi ya kadang kan kita ada kebutuhan yang kebutuhan banyak, maksudnya kebutuhan yang sangat banyak, jadi ya ada yang misalkan sebagian ditanam, sebagian dijual gitu. Ini Kang To akan mereview untuk dulur semuanya. Misalkan terpaksa kalau ingin tanam porang, solusinya hanyalah bibit dari bibit umbi lor, bibit umbi yang tumbuh bunga itu tadi. Nah itu, cuma itu solusinya. Dan yang kedua bisa pakai bibit polybag. Kalau bibit polybag itu bibit yang sudah tumbuh di polybag. Nah itu yang sudah benar-benar tumbuh, itu bisa dipindah, itu juga bisa. Nah itu saran Kang To, jangan paksakan diri untuk menanam porang tahun ini. Kalau misalkan ingin menanam porang, ingin mencoba, ya itulah solusinya. Bibit umbi yang tumbuh dari bunga tadi, dan bibit polybag. Nah itu, cuma itu saran dari Kang To. Nah ini kita perlihatkan porangan Kang To yang banyak tumbuh bunga nih lor. Nah ini lor, ada yang sudah tumbuh besar lor porang kayak gini. Memang di daerah sini nggak ada lor, jarang yang pakai digemburkan. Jadi tanahnya ya biasa-biasa saja. Itu yang di atas itu sudah banyak tumbuh bunga semua. Ya nggak semua, tapi rata-rata banyak yang tumbuh bunga. Itu di atas kayak itu yang itu tumbuh bunga rata-rata itu. Nah, ini tumbuh daun seperti ini. Kalau yang tumbuh daun lor, nah kayak gini. Jadi porang itu tumbuhnya nggak bisa bersamaan lor. Jadi ada yang belum tumbuh,
Nah itu sudah mulai tumbuh daun juga kayak gini. Nah kayak gini, ini kelihatan kalau mau tumbuh daun kayak gini. Itu ada yang masih kecil dan ini yang besar. Rata-rata tumbuh bunga. Usahakan kalau memotong dari yang calon bibit bunga tadi harus agak pendek lur, ini ke tanah kayak gini. Nah udah kayak gini udah pasti akan tumbuh. Ini rata-rata tumbuh bunga lur, tapi kalau sudah begini itu usahakan jangan dipotong, soalnya kalau dipotong nah kayak gini, kalau dipotong tumbuhnya akan lama lur. Kadang di musim kemarau baru mulai tumbuh itu di sana-sana. Nah ini udaranya sangat sejuk sekali lur. Ini ada pohon besar di atas. Nah ini pohon rau. Tuh yang di atas itu rata-rata tumbuh bunga lur. Kalau ini itu tumbuh daun, tumbuh daun benar. Kayak gini, rata-rata tumbuh bunga semua. Kayak gini lur, ya. Tumbuh bunga semua. Ya, kita putuskan. Ini calon bunga semua kayak gini. Rata-rata tumbuh. Nah ini bunga. Kemarin ada yang tanya, Kang, kok yang tumbuh bunga itu seperti apa sih ciri-cirinya? Kan gini lor, itu sebenarnya bisa diginikan lor, nggak apa-apa. Misalkan itu tumbuh daun, diginikan. Ini lor ciri-cirinya kalau tumbuh bunga. Nah ini kayak gini. Nah itu ada seperti gabus di dalamnya. Nah ini yang tumbuh bunga seperti ini lor. Nah kita potongin biar tumbuh daun. Rata-rata tumbuh bunga semua kurangannya Kang Tok. Nih ada juga yang tumbuh daun. Yang ini yang kelihatan lor. Jadi porang itu walaupun enggak di dalam tanah, di atas ini juga tumbuh kayak gini lor. Ini solusi buat dulur-dulurku semuanya. Misalkan ingin memindah, kalau posisi kayak gini itu masih bagus lor. Nah kayak gini itu masih bagus, nggak apa-apa. Ini kita pindahkan ke tempatnya yang kayak gini. Kalau untuk umbi usahakan agak dalam lor, tanah kayak gini. Tanahnya di daerah sini kayak gini lor. Nah cuma begini aja kalau tanamnya. Kalau di daerah saya ya enggak terlalu begitu begino ya, cuma begitu aja. Nah tuh semua tumbuh bunga itu di atas sih, rata-rata tumbuh bunga semua ini kayak gitu, rata-rata tumbuh bunga semua tuh. Itu yang di kemiringan sangat suram sekali. Ini lor, ini solusi saja dari Kang To. Misalkan jenengan pengen tanam untuk saat ini, itu bisa pakai bibit umbi kayak gini lor.
Nah ini kemarin juga ada yang pesan itu bibit umbi kayak gini lur, tapi ini enggak dipotong. Memang beliau itu ingin menghasilkan dari bibit biji bunga tadi. Jadi pesannya itu dibiarkan kayak gini. Jadi ditimbang sama bunga sama umbinya. Itu ditanam, dipindah juga bisa. Nah itu kayak gini. Mungkin dulur-dulurku semua yang ingin cari bibit dari biji bunga yang menghasilkan dari bunganya itu bisa pakai ini. Ini dipindah ke lahan. Ini kalau kita biasanya kita potong kayak gini. Nah, setelah 20 hari pasti akan tumbuh tunas lagi dari sampingnya sini. Nah, ini solusi saja buat dulur-dulur semuanya. Nah, ini tanamnya ya cuma begini-begini aja. Kalau di daerah Kangto, mungkin buat dulur-dulurku semuanya yang kalau kelihatan putih ini bunga, ini juga kita potong. Bisa digemburkan, dikasih kompos, hasilnya bisa maksimal, rata-rata tumbuh kayak gini lor. Ini kita potongin semua tuh. Banyakan tumbuh bunga semua tuh kayak gitu tuh atas sama